Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzul Wulan Romadoni. Saya mahasiswa dari program studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Jadi di sini saya akan membagikan sedikit ilmu yang sudah saya pahami yang bertema tentang standar dan pedoman akuntansi keuangan syariah. Jadi materi yang saya akan angkat pada kesempatan kali ini mengenai kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya apa itu laporan keuangan. Mungkin barangkali ada yang sudah tahu. Baik, jadi laporan keuangan itu merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, jadi bagaimana dan apa saja unsur yang harus kita ketahui pada saat ingin menyusun sebuah laporan keuangan? Untuk tahu jawabannya, yuk simak video aku setelah ini ya. Sebelum menyusun sebuah laporan keuangan, itu kita harus tahu dulu apa tujuan dari kita membuat laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana asumsi dasar pada saat menyusun sebuah laporan keuangan. Yang ketiga, bagaimana karakteristik kualitatif pada laporan keuangan. Yang keempat, apa saja unsur-unsur dari laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana pengakuan dan pengukuran pada laporan keuangan. Baik, pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari membuat sebuah laporan keuangan. Tujuan utama dari membuat sebuah laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan pada suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan sebuah keputusan ekonomi. Nah, jadi itu tadi merupakan tujuan utama dari membuat sebuah laporan keuangan. Baik, lanjut mengenai asumsi dasar. Jadi asumsi dasar itu terbagi menjadi dua, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual itu merupakan pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang diakui pada saat kejadian, yaitu bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, yang kemudian akan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sementara kelangsungan usaha merupakan laporan keuangan yang biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang kemudian akan melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Baik, lanjut mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Di sini ada 4 karakteristik, di mana yang pertama itu dapat dipahami. Jadi maksud dapat dipahami di sini adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketentuan yang wajar. Kemudian yang kedua yaitu relevan. Relevan di sini adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, keandalan. Keandalan yang dimaksud di sini adalah bebas dari pengertian menyesatkan kesalahan material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus, jujur, atau secara wajar. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat dibandingkan. Maksudnya itu membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Baik, lanjut mengenai unsur-unsur laporan keuangan. Jadi di sini terdapat 5 unsur, di mana yang pertama itu adalah aktiva. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang akan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dan melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga, modal atau ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Yang keempat, penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva. Dan yang kelima, yaitu beban, adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva.
Next, ini merupakan pembahasan terakhir pada materi kali ini mengenai pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan. Jadi yang dimaksud dengan pengakuan di sini adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan pada suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pengakuan pendapatan, dan pengakuan beban atau belanja. Pengakuan ini diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, untuk pengukurannya itu ada 5 nilai, di mana yang pertama disebut dengan nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang kedua yaitu biaya kini, di mana aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset tersebut diperoleh sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Yang keempat, nilai sekarang. Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai aset sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha yang normal. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, nilai wajar. Baik, barangkali sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.